Halo translate, salam satu layar. Sudah tak asing lagi jika setiap negara memiliki satu buah bahkan lebih stadion yang ikonik. Stadion yang biasanya digunakan untuk perhelatan olahraga sepak bola dibangun dengan megahnya. Di Asia Tenggara ada beberapa stadion ikonik seperti Bukit Jalil di Kuala Lumpur maupun Gelora Bung Karno di Jakarta. Satu stadion baru nan megah juga dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Stadion Batakan menjadi markas baru tim Persiba Balikpapan. Namun tahukah Anda ada beberapa biaya yang dihabiskan untuk membangun sebuah stadion megah dan menjadi ikon baru di suatu daerah? Ternyata ada 6 stadion di Asia Tenggara yang dibangun dengan menghabiskan dana miliaran hingga triliunan rupiah. Dilansir dari 442, berikut 6 stadion ikonik diturutkan dari yang paling murah biaya pembangunannya. Simak videonya. Stadion Sultan Ibrahim Larkin, Malaysia. Stadion ini belum benar-benar dibangun, namun tahap peletakan batu pertama telah dilakukan di tanah yang akan menjadi markas baru Johor Darul Ta'zim, yang juara Malaysia. Stadion ini menghabiskan dana sebesar 48,82 juta dolar US atau senilai dengan 660 miliar rupiah. Kapasitas stadion ini adalah 40.000 penonton dan akan menjadi salah satu stadion terbaik di Asia, khususnya Asia Tenggara. Yang kelima, Stadion Haji Imbut, Indonesia. Stadion ini menghasilkan dana sebesar 66,55 dolar US atau setara dengan 900 miliar rupiah. Stadion Haji Imbut terletak di Tenggarong, Kalimantan Timur dan merupakan markas dari kesebelasan Mitra Kukar yang bermain di Liga 2 Indonesia. Berdiri tak jauh dari Sungai Mahakam, stadion ini didirikan pada tahun 2008 dan kapasitas resmi sebanyak 35.000 penonton. Yang keempat, Stadion Batakan, Indonesia. Berkapasitas 46.000 kursi, pembangunan Stadion Batakan di Balikpapan digadang-gadang terinspirasi dari salah satu stadion terkenal di dunia, Emirates Stadium milik klub asal Inggris Arsenal. Kandang Persiba ini dibangun dengan menghabiskan dana sebesar 102,1 juta dolar US atau setara dengan 1,38 triliun rupiah. Dikerjakan selama 6 tahun, peresmian yang direncanakan pada tahun 2015 ini harus molor karena baru dibuka pada 2017 ini. Ketiga, Stadion Shah Alam, Malaysia. Merupakan salah satu stadion tertua dari daftar 5 stadion teratas ini. Stadion ini paling bersejarah dan ikonik. Dibangun pada awal tahun 1990-an, stadion ini digunakan untuk menggelar berbagai pertandingan penting di level klub maupun negara selama bertahun-tahun. Menjadi salah satu stadion raksasa yang mampu menampung 80.000 penonton. Biaya pembangunan stadion ini yakni sebesar 113,18 juta dolar US atau senilai dengan 1,53 triliun rupiah. Selangor Max, mantan raksasa sepak bola Malaysia, pernah menggunakan stadion ini sebagai kandang dan memiliki banyak kenangan yang indah di sini. Klub Liga Super Malaysia lainnya, PKNS, sekarang menjadikannya sebagai markas. Yang kedua, Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Biaya pembangunan stadion ini masih belum dapat dipastikan, sebab hingga kini renovasi wilayah sekitar stadion masih berjalan. Namun, estimasi yang dikeluarkan untuk pembangunan dan renovasi stadion ini diduga senilai 193,82 sampai 388,61 juta dolar US atau setara dengan 2,6 sampai 5,25 triliun rupiah. Dibangun untuk Commonwealth Games pada tahun 1998, Stadion Bukit Jalil telah menjadi markas tim nasional Malaysia selama hampir 20 tahun hidupnya. Renovasi lebih lanjut akan dilangsungkan tahun depan. Membuat stadion ini akan memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup, serta tempat duduk yang bisa diubah-ubah, membuatnya semakin layak untuk menjadi tuan rumah
bagi pertandingan-pertandingan besar sepak bola di masa depan. Dan yang menjadi stadion termal di Asia Tenggara adalah Singapore National Stadion yang dibangun dengan menghabiskan dana sebesar 1,30 miliar dolar Amerika atau setara dengan 17,6 triliun rupiah. Pembangunan stadion ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Stadion Nasional Singapura berdiri di atas bekas stadion lama. Stadion Nasional lama ditutup pada tahun 2007, kemudian diratakan 3 tahun kemudian sebelum akhirnya dibuka kembali dengan bentuk yang baru pada tahun 2014. Memiliki kapasitas 55.000 penonton, tak hanya gelaran sepak bola saja yang dapat diselenggarakan di stadion ini. Pertandingan rugby hingga kompetisi atletik pun bisa dapat digelar. Kerennya lagi, stadion ini dapat digerakkan, membuat fans bisa berada lebih dekat dengan lapangan permainan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan stadion termal di Asia Tenggara ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Salam satu layar.